adalah pengalaman yang mengesankan, pengalaman yang membanggakan. Itu juga sebabnya ketika kemudian Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusannya, kita menghormati dan kita menuntaskan dengan mengakhiri tugas dalam proses ini yang dipimpin oleh Pak Kapten dalam sebuah timnas kampanye pemilu, timnas Amin. Nah, siang hari ini menjadi fase penutupan untuk kerja kampanye, kerja tim sukses yang sudah berlangsung sejak bulan November. Bila dimulai dengan mendeklarasikan kepada publik, maka diakhiri juga dengan menyampaikan kepada publik. Jadi pada waktu pembentukan timnas kan kumpul kita umumkan, dan hari ini juga kita kumpul, kita umumkan kepada publik bahwa timnas Amin telah bekerja dengan sehormat-hormatnya, telah bekerja dengan sekeras-kerasnya, telah bekerja dengan semulia-mulianya. Karena itu semua yang terlibat merasa bersyukur dan bangga. Dan kami akhiri tugas itu dengan rasa syukur. Itulah sebabnya hari ini kita kumpul. Adapun kita sebagai warga negara akan terus berjuang di medannya masing-masing, di jalurnya masing-masing. Tapi kita ingin timnasnya selesai dengan baik. Itulah yang kita akhiri pada siang hari ini, bukan mengakhiri perjuangan, tapi mengakhiri sebuah fase perjuangan ketika sama-sama kampanye untuk pilpres. Ya. Pak Anies, kapan ini publik soal sikap Pak Anies ke depan ini kapan kira-kira Pak Soal Anies? timnas dulu sudah. Oke. Oh ya. Terima kasih. Alhamdulillah hari ini kita melaksanakan halal bihalal dan penutupan kerja timnas Amin. Ini artinya sebagai sistem sudah kita akhiri, tetapi kami tadi merasakan spirit semangat kebersamaan untuk perjuangan perubahan tidak boleh jatuh di berbagai level dan ruang juang masing-masing. Saya tadi bercerita bahwa contohnya kemarin saya naik kereta, kemudian ada ibu-ibu pakai kursi roda tidak bisa naik kereta karena nggak ada jembatan menuju kereta. Penumpang marah-marah, dia bilang ini gara-gara Amin tak menang ya begini. Artinya spirit perubahan itu merata, sehingga harus terus kita lakukan perubahan, akses difabilitas, pembukaan akses kemudahan publik, kebebasan berpikir, berpendapat, berorganisasi. Itulah perubahan-perubahan yang harus dilakukan, dan spirit itu terus menyala-nyala di batin kita semua. Itu artinya meskipun hari ini kita tutup sebuah kelembagaan, tapi kita disatukan oleh cita-cita yang berlanjut. Karena itu terima kasih kepada semuanya yang telah bersama-sama mensukseskan Amin. 40 juta pemilih yang tentu itu amanah yang harus terus dijaga perjuangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media yang saya hormati, tadi apa yang sudah disampaikan Pak Anies dan Pak Muhaimin, saya pertama berterima kasih dan bangga menjadi bagian dari perubahan ini yang sudah ditunjuk sebagai Kapten Timnas. Bukan hal yang mudah, bukan hal yang gampang memanage demikian besar orang dengan berbagai karakter, dari partai, dari akademisi, intelektual, ada dari santri, ada dari TNI, Polri. Ini memberikan wawasan tersendiri buat saya, sehingga saya merasa bangga menjadi bagian ini. Saya sekali lagi mohon maaf apabila dalam melaksanakan tugas mulia ini ada kekurangan dan kelupaan. Mudah-mudahan perjuangan ini walaupun timnas sudah selesai, tadi apa yang dikatakan Pak Anies, Pak Muhaimin, tetapi semangat berjuang kita tetap lanjutkan. Mudah-mudahan di medan yang lain kita bisa bertemu lagi untuk berjuang untuk meyakini kebenaran yang kita yakini. Terima kasih. Ya. Anies, katanya Pak, ada informasi bahwa setelah ini Pak Anies akan membuat format segala macam itu, karena kan ini kan pemilu juga banyak di Pak yang butuh Pak Anies kan bukan Pak. Nah itu apakah sekaligus itu Pak rencanakan? Belum ada rencana untuk membuat ormas apalagi partai politik. Jadi saya ingin sampaikan kepada semua bahwa kita akan meneruskan perjuangan perubahan ini dan akan terus bersama-sama membawa ide, tetapi formatnya dan lain-lain ini belum kita bahas.
dan belum ada sedikit pun ide, gagasan mengenai ormas, apalagi partai. Rasanya perjalanan kemarin dengan PKB, Nasdem, PKS itu sudah perjalanan yang baik, nyaman, kita jaga. Tapi kalau soal melanjutkan perjuangan di gimana itu Pak? Kapan? Semua yang menyangkut langkah berikutnya kasih jeda sebentar. Kasih jeda sebentar. Kita menata dulu, nutup buku, sedang sumsum, terus baru nanti kita. Maksudnya datang bulan apa pengumuman? Nanti kita biasanya Gus Imin Gus Imin itu istikharahnya mantap. Kita tunggu istikharahnya Gus Imin dulu. Ya kalau Gus Imin ada ini nggak Gus? Tadi kan soal perjuangan dilanjutkan Pak Anies gosok-gosok dikit ya sama Cak Imin. Masa manas-manas. Pak Anies mau tanya soal Pilgub DKI ini kan PKS ada kader yang ingin diusung dan meminta Pak Anies mendukung kader PKS ini, tanggapan dari Pak Anies gimana? Sekarang jeda dulu. Jeda dulu. Habis itu baru ya. Pak Anies tadi sempat disampaikan di pidato ya, ini perlu dijadikan sejarah, dijadikan perjuangan ini juga. Ya, saya sampaikan kepada Pak Pen tadi, banyak sekali pengalaman, dan kalau ditanya apakah ada yang menulis tim ses di Indonesia, belum ada. Ini menjadi pengalaman penting. Dan kemarin dalam kita kampanye ada program Selepet Ingin, ada Desak. Itu program yang sekarang di YouTube banyak sekali orang terus menonton, walaupun kampanye selesai, tapi itu sebagai proses pembelajaran kebijakan. Jadi itu yang kami katakan tadi, kami ingin membuka ini dengan niat baik dan sudah dikerjakan, mengakhiri juga dengan cara yang terhormat. Jadi keluar dari sini itu kepalanya tegak semua. Tidak ada yang harus menunduk, tidak ada yang merasa harus ada disembunyi-sembunyikan. Kemarin tadi Gus Imin sampaikan dalam sambutannya, ini semua dikerjakan dengan cara yang terhormat. Terus kami bangga, bersyukur. Dan kami juga ini menjadi sudah seperti sebuah saudara, saking dekatnya di dalam perjuangan. Pak Anies. Pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh partai koalisi yang ada di negara ini, Pak Anies sekarang melihatnya seperti apa? Misalnya Nasdem dan juga PKB yang kembali bersama Pak Prabowo, apakah merasa ditinggalkan? Kita masih jalan sama-sama terus, masih jalan sama-sama terus, dan begini, di dalam proses komunikasi itu selalu ada ruang terbuka untuk komunikasi. Bahkan ketika kami berdua hadir pun ada yang mempertanyakan kenapa harus hadir. Itu, tapi kenyataannya kami ingin bernegara dengan terhormat. Kita ingin menjalankan proses politik juga dengan terhormat. Cuman karena ada pengalaman yang cukup panjang, di mana berbeda berdialog. Maka ketika ada dialog itu seakan-akan lalu terjadi persamaan. Para pendiri publik ini tuh pikirannya beda-beda, tapi dialog pun jalan terus. Dan kita terbiasa dialog itu. Dan kita harus mulai membiasakan bahwa duduk satu meja untuk berdialog walaupun berbeda itu normal. Jangan kalau duduk satu meja diartikan berarti akan sama semua. Karena pengalaman beberapa tahun ini minim dialog. Jadi kalau ada dialog berarti harus sama. Kalau nggak sama nggak diajak dialog. Ada yang ngajarin gitu. Kalau nggak sama ya diajak dialog. Nah, kita ingin jaga agar semuanya ini senyum-senyum. Saya tanya ini siapa? Pak Anies, Pak, kalau staf disinggung mengenai Bapak akan bergabung dengan koalisi Pak Prabowo Gibran, selalu mengungkit mengenai kecurangan pemilu, Pak Anies. Nah, apakah ada kemungkinan Pak Anies untuk bergabung atau tidak, Pak Anies? Dengan Koalisi Prabowo Gibran ke depan. memang saya partai. Sebagai individu, baik menjadi menteri atau... Timnya udah selesai. Timnya. Kemudian saya bukan pimpinan partai, jadi saya warga negara sekarang. Ya. Mas Anies kan 8 program perubahan sempat dititipkan oleh Gus Imin kepada Pak Prabowo. Tapi banyak yang mempertanyakan kan ini gagasannya perubahan, sementara Pak Prabowo itu mengusung keberlanjutan. Apakah yakin akan diakomodir gitu? Pemegang mandat konstitusi memiliki kewenangan untuk menentukan, bukan orang lain. Karena konstitusinya menyatakan bahwa yang mendapat amanat adalah Pak Prabowo, maka Pak Prabowo akan menentukan seperti apa, dan kita hormati keputusan. Oke, cukup ya. Pak Anies terakhir Pak Surya Paloh hari ini tidak tampak hadir, ada pesan atau ada
Kan ada Pak Sekjen, ada Pak Yana. Anies terakhir Pak, ini kan pada saat waktu tidak apa saja yang ingin dilakukan Pak Anies? Nanti diundang Mas nih. Undang jalan-jalan.